Hot boy. Kembali lagi bersama saya Sam, dan saya bersyukur kita masih bisa ketemu, dan saya harap semua teman-teman sehat. Dan ya, hari ini saya punya teman atau tamu spesial. Langsung saja kita dengan Chea. Mungkin Chea bisa perkenalkan nama, terus juga sedikit background mungkin dari mana asal usul atau gimana. Halo semuanya, nama aku Chea. Sebenarnya nama aslinya tuh Graciela, but semua orang tuh panggil aku Chea. Aku asalnya dari Jakarta, cuman 1 tahun belakangan ini aku tinggal di Bali. Kalau misalnya tadi Kak Sam tanya tentang background aku, aku itu dulu pas kuliah tuh ngambil interior design. Oh, I see. Nah, cuman saat ini my profession itu lebih ke illustrator. Oke. Jadi otomatis aku bergerak di dalam dunia seni, dan seninya seni modern, bukan yang kayak traditional fine art gitu. Oh, wow. Emang beda. Dan gitu sih. Dan ini juga saya lihat ini salah satu hobi yang menjadi suatu pekerjaan ya, menjadi suatu kesenangan atau gimana nih? Yes. Sebenarnya tuh aku mulai gambar dari umur 12 tahun. Jadi itu pas aku kelas 5 SD. Kan banyak tuh yang bilang kalau natural born artist. Kayak aku bukan salah satunya. Karena sebelum kelas 5 SD itu tiap kali ambil kelas gambar selalu paling tinggi itu nilai B, nggak pernah A. Nggak pernah. Nah, jadi tuh awalnya mulai suka gambar. Ini sebenarnya lucu banget sih kalau anak SD tuh motivasinya ya. Karena bosan dengan guru di kelas. Jadi temen di sebelah tuh bisa gambar, dan aku pada saat itu cuman kayak robekin kertas doang. Jadi kayak anak SD ya aku juga pengen bisa gambar gitu kan. Nah, aku tuh mulai belajar gambar tuh dari komik Jepang. Komik Jepang? Iya, itu umur 12. Umur 12 tahun? Umur 12. Waktu, karena kan banyak tuh anime-anime Jepang tuh yang pas ditayangin di stasiun TV. Nah, sejak SMP aku tuh ambil kelas gambar selama 3 tahun. Nah, habis itu pas SMA mulai diseriusin, tapi kan kuliah aku ambil interior design. Nah, itu sempet stop gambarnya. Karena kan sibuk banget tuh kuliah. Kayak semua waktu udah pakai buat kerjain tugas kuliah kan. Nah, cuman aku tuh baru mulai gambar lagi tahun lalu sebenarnya. Jadi masih 1 tahun. Nah, itu momennya waktu aku lulus kuliah, aku kan ada momen internship magang gitu. Jadi aku mulai tahu dong, oh dunia interior design tuh kayak gini. Aku suka, tapi itu bukan hal yang aku mau lakuin sampai for the rest of my life. Jadi aku decide abis kuliah, aku mau ambil gap year. Aku mau kayak mikir dulu sebenarnya tuh nanti kedepannya gue mau ngapain ya. Tujuannya nih? Tujuan apa? Ikut gap year iya, maksudnya ke depan ini mau ngapain terus? Karena menurut aku momen lulus kuliah itu kan momen yang sakral banget ya. Maksudnya itu momen yang gak datang setiap kali gitu. Dan posisinya waktu itu adalah bos aku di tempat magang tuh suka banget. Maksudnya dia udah kayak nyaman sama aku, dan dia bilang udah kamu bantuin di sini aja gitu. Cuman aku pikir tuh abis lulus kuliah kayaknya akan lebih baik kalau aku tuh mikir dulu sebenarnya gue hidup ini mau ngapain sih. Lebih gitu kan. Nah, jadi pas aku ambil gap year itu aku ikut program di Bali. Itu programnya kayak 6 bulan, dan kita juga waktu sempet kayak pergi ke Malaysia sama ke Sri Lanka. Nah, jadi kayak aku tuh punya waktu 6 bulan buat mikir, gue tuh hidup ini mau ngapain aja. Nah, habis itu aku mulai, karena kan ketika aku kayak ke mostly ke Sri Lanka sih. Mereka kan
bahasanya beda banget. Mungkin kalau kita sama Malaysia bahasanya masih mirip ya. Pas ke Sri Lanka udah bahasanya beda banget dan di sana tuh mereka nggak ngomong Inggris. Oh, I see. Jadi emang komunikasi tuh agak susah di sana. Pakai bahasa mereka sendiri ya. Iya, kok bisa pakai bahasa tubuh gitu kan ya. Nah, Jadi kalian komunikasinya bahasa tubuh semua ya? karena meskipun kita pakai translator itu masih agak ada kendala lah. Nggak pas ya? Iya, dan momen aku itu adalah waktu itu kita ke satu sekolah dasar, kita bantuin pelayanan di sana. Habis itu kayaknya susah banget buat ngomong sama anak-anak gitu kan ya. Dan aku sadar, jadi pas di ruang kelas, aku coba buat bikin games. Dan aku cuma gini doang. Aku kayak ambil satu papan board, yang A itu misalnya apel, B apa. Aku cuma bilang, oke, adik-adik, kamu tunjuk ya benda yang di kelas itu berdasarkan apa yang kakak tunjuk di board itu. Jadi aku tuh mulai sadar, kalau bahasa itu terbatas, tapi gambar itu nggak terbatas. Gambar itu adalah sebuah universal language. Kayak misalnya kita bilang meja, nggak tentu orang dari negara lain tahu apa itu. Cuma kalau kita gambarin meja, mereka langsung tahu gitu Baru kan. tahu saya tentang. Iya betul kan? Serius baru tahu. Iya, kayak misalnya kita bilang table, nggak semua orang tahu itu artinya apa. Cuma ketika kita kayak kasih mereka gambar, mereka akan langsung, oh ini loh artinya loh. Dan aku tuh sadar, iya ya, maksudnya seni itu punya sebuah potensi yang lebih luas. Maksudnya ada sebuah kekhususan, hal yang spesial di seni itu. Nah, abis itu aku juga mulai gambar, abis itu dikasih ke teman-teman dan responnya tuh positif banget. Sampai aku tuh realize kalau iya ya, maksudnya gambar ini gue sempet tinggalin 4 tahun di kuliah. Cuman tuh ada tujuannya loh, ada sebuah hal yang khusus banget dari gambar ini. Jadi pas tahun lalu yang abis dari trip ke Sri Lanka itu aku kayak mulai, jadi mau gambar lagi. Wow. Saya sempat lihat gambar Sisya itu apa ya? Ada perbedaan dengan gambar yang lain gitu loh. Serius banget ini saya ngomong karena kayak begitu detail, terus kayaknya meaningnya tuh dalam. Serius, dalam banget. Sampai saya kadang-kadang nanya, ini apa ini sebenarnya, iya kan? Nah, Sisya, kenapa bisa begitu dalam banget tuh? Gambarnya? Oh ya, gambarnya, arti gambarnya. How? Karena banyak kan kayak artis, mereka tuh yang kayak menggambar dengan kayak, oh gue pengen gambar ini ya. Tapi kalau aku tuh mencoba buat memulai dengan kenapa. Maksudnya apa sih pesan yang mau gue sampaikan dari gambar ini. Jadi aku biasanya tuh kulik dulu nih, oh pesannya mau begini, baru aku tuangkan dalam bentuk gambar. Jadi emang setiap gambar pasti ada meaningnya, ada message-nya juga di baliknya. Karena aku berusaha sih buat tanyain ke diri aku sendiri sebenarnya pesannya nih apa sih, tujuan gue gambar ini tuh apa. Gitu. Jadi kalau kayak waktu gambar nih, ini kan masing-masing orang berbeda ya. Waktu dia gambar, kadang-kadang dia ambil di satu tempat sepi, atau kalau kamu di mana aja bisa? Kebanyakan kan artis, they are introverts. Kok aku tuh enggak, aku tuh sangat people person. Sebenarnya aku bisa kerja di mana aja sih, karena kan mobile banget, bisa di coffee shop, bisa sendiri juga. Cuman aku sebenarnya lebih suka kayak kerja tuh di coffee shop, emang aku punya waktu sendiri, tapi masih ada other humans presence gitu around me. Gitu. Nah ini kalau mau tanya tentang sudah berapa banyak nih hasil karya Sisya? Berapa banyaknya? Teman-teman pasti pengen tahu. Sebenarnya kalau misalnya kita hitung nih ya, kan aku start baru dari tahun lalu, April, berarti sekitar 14 bulan kan. Mungkin satu minggu itu aku bisa 2-5 gambar. Nah cuma kan itu kan mix ya, maksudnya my personal project sama client works juga. Ya jadi dihitung aja gitu, saya seminggu 2-5 kali ya. Iya. Gitu. Itu sempat ada baju juga, ada stiker juga, ada jaket juga. Iya, ada Alkitab juga. Ada Alkitab juga. Kenapa gambar Alkitab? Why? Sebenarnya aku tuh pengen bikin seni itu deket sama masyarakat. Ini hasil karya. Iya, makanya tuh aku kebanyakan kayak ya? print gambar aku tuh di medium yang bisa dibawa-bawa. Karena kan menurut aku gambar aku kan ada meaningnya dan itu adalah sebagai pengingat.
I see. Supaya kalau misalnya cuman, emang sih ada juga yang kayak gambar di kanvas gitu ditempel di tembok, cuma kan kita nggak ngeliatnya setiap saat kan. Sedangkan kalau misalnya aku print gambar aku di stiker, ini kayak praktikal banget, aku bisa bawa kemana aja. Abis itu misalnya ketemu temen, aku pengen cerita, aku bisa kayak tinggal taruh botol di meja, abis itu ceritain kan gambarnya gitu. Dan juga kayak, sebenarnya ini bukan one of my product, tapi aku tuh di-printin sama temen aku, ini hal tuh gambarnya. Wow. Jadi ini kayak hadiah gitu. Nah, ini tuh salah satu gambar aku yang paling banyak peminat tahun lalu. Karena kan ini ceritanya tentang I am a daughter of the king gitu kan. Nah, jadi kayak dari buku, ya ini mesti gambar aku beginilah. Kenapa I'm the daughter of the king? Kenapa? Karena ini kan paling paling laris ya tahun lalu Iya. ya. Kenapa sampai terinspirasi gambar ini? Nah, sebenarnya awalnya gambar ini tuh adalah teman aku yang minta. Oke. Jadi teman aku tuh bilang, iya nih aku lagi kayak apa sih ibaratnya kayak diingetin terus tentang meaning ini. Oke. Boleh nggak minta tolong gambarin? Oke. Terus aku, jadi ini salah satu requestnya teman aku coba gambar. Dan ini sebenarnya kayak tadi nih, message-nya adalah aku pengen mengingatkan, ini khususnya kayak buat perempuan gitu ya. Kan seringkali kita kayak lupa kan identitas kita siapa nih, kita maksudnya mesti bertingkah laku kayak gimana, karena banyak yang lupa dirinya tuh siapa. Jadi aku tuh ambil elemen satu ya, a girl sama buku. Karena menurut aku cewek itu kan kita suka mendengar kata-kata. Kita suka ngomong, kita suka cerita. Jadi aku ambil elemen buku yang intinya tuh kayak surat cintanya Tuhan buat kita. Jadi kayak cewek ini juga duduk di atas buku-buku itu dengan maksud supaya kita bisa diam, kita bisa tenang di atas fondasi Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi pentingnya knowledge juga ya. Betul. Untuk terus belajar ya. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Visi misinya Sis Chea, ya. Visi misinya nih. Sebenarnya visi misinya simple aja sih. Aku tuh kayak pengen mengingatkan teman-teman semuanya kalau siapa kalian, misalnya identitas kalian, dan juga kayak untuk mengencourage banyak orang melalui art aku. Jadi kan menurut aku art itu salah satu media komunikasi. Jadi sebenarnya aku adalah seorang storyteller. Dan visi misi dari art aku adalah supaya aku bisa mengkomunikasikan pesan baik ke banyak orang dalam bentuk media art. Wow. Nggak, kamu waktu cerita tuh kayak rasanya biasa aja. Tapi when I feel in my spirit, it's like, it's something very beautiful. Like kayak kamu tuh bisa pakai itu untuk touching people. Iya. Dan itu satu bahasa yang gue selama ini pikir ya mungkin dengan komunikasi mulut, terus gerakan tangan, lain-lain. Tapi ternyata gambar itu adalah salah satu bagian pentingnya. Yes. Wow. Kan itu visual kan. Apa ada kan dalam perjalanannya Cia ini kan Cia bisa temukan banyak orang. Tadi cerita sempat ke mana negara Sri Lanka. Iya. Apa hal yang paling sangat menyentuh hatinya Cia? Waktu gunakan komunikasi gambar ini. Iya, karena kan banyak tuh gambar yang aku sampaikan itu inspirasinya entah dari doa, ibaratnya itu kayak doa aku buat mereka gitu kan. Atau misalnya kayak aku dapat ayat Alkitab buat mereka, ya aku terjemahkan ayat Alkitab itu dalam bentuk gambar gitu. Dan maksudnya ada banyak banget sih kayak kejadian tuh kayak mereka tuh ngerasa kayak dia tuh ter-expose, kayak maksudnya ini tuh ngena banget loh, maksudnya gue lagi butuh ini, gue lagi butuh pesan ini untuk waktu yang saat ini. Jadi kayak ketika misalnya respon orang yang terima itu positif, kayak maksudnya bukan aku, inspirasi itu bukan dari aku, maksudnya inspirasi itu semua dari Tuhan. Jadi ibaratnya cuma kayak dari Tuhan, aku cuma ngelakuin gambar doang. So you just like a messenger? Yes I am. Wow. Gitu. Nggak banyak orang loh bisa jadi messenger. Because this butuh ketaatan, ya kan? Butuh banyak waktu sama Tuhan juga, duduk sama Tuhan. Iya. Karena tadi Sis bilang you get it from God. Iya. For His people too. So I just want to say that thank you so much for punya hati yang luar biasa untuk bisa menerima apa yang datang dari Tuhan. Sebenarnya aku rasa tuh it took me a long time buat say yes sama Tuhan. Maksudnya kan
kita dengar banyak kesaksian tuh, oh Tuhan panggil saya untuk ini, habis itu langsung bilang iya. Kalau dari pengalaman aku tuh, it took me around maybe 1-2 tahun buat bilang iya. Jadi kan karena di momen kuliah itu kan 4 tahun, aku tuh sebenarnya pas tahun kedua, aku tuh kayak udah dapat feeling, kayaknya gue nggak akan kerja di dunia corporate gitu deh. Dan nature-nya tuh aku adalah orang yang sangat terorganize. Aku tuh masih tahu, oh setahun lagi gue mau ngapain, 3 tahun lagi gue mau ngapain. Jadi udah bikin plan rapi kan for my future. Tapi di momen kayak Tuhan tuh panggil, kalau misalnya aku bilang enggak gimana? Itu tuh kayak it took me around 1 tahun buat bilang oke, kayak maksudnya buat let go sama semuanya gitu kan. Nggak gampang tuh. Iya, dan A lot of fears. yes, apalagi maksudnya my parents juga involved banget sih dalam prosesnya, karena kan aku tahu maksudnya dalam budaya Asia ya kita mesti kayak respect our parents, dimana orang tua kita juga udah membiayai kita kuliah dan semuanya, jadi bukan cuma aku yang diproses tapi orang tua aku juga diproses gitu. Dan awalnya ketika aku decide buat fokus dalam bidang art ini juga maksudnya aku tuh orangnya tuh pengen kayak kepastian. Jadi oke, kalau misalnya kayak Tuhan panggil aku dalam bidang art, ya kasih tahu dari A sampai Z gitu loh. Kayak kamu mesti gini, step pertama, step kedua nanti kayak gini. Tolong kasih tahu saya semuanya. Iya kan? Itu kayak human nature nggak sih? Kita pengen kepastian semuanya. Tapi tuh yang Tuhan bilang You wanna know about all. Kayak cuman dibilang gini doang, I want you to draw. Terus ya udah gambar aja dulu. Apalagi maksudnya my parents tuh bukan my parents aja, background keluarga aku tuh semuanya employee. Jadi sama aku tuh digedein dengan mindset, oh kamu kuliah, abis itu kamu lulus, kamu cari kerja, itu naik jabatan gitu loh. Maksudnya aku nggak ada background usaha sama sekali, kayak nggak ngerti tuh yang maksudnya ngeran bisnis tuh gimana, mulainya dari mana. Jadi kayak the moment Tuhan bilang, yaudah kamu gambar aja. Kayak maksudnya next step-nya ngapain gitu kan. Apalagi namanya seni di Indonesia masih dipandang rendah. Mau makan apa gitu kan. Cuman aku ngerasain banget sih ketika kita say yes sama maksudnya sama panggilan Tuhan, dan juga apa yang, karena kita semua tuh pasti tahu tujuan kita tuh apa. Kalau misalnya kita deny sama itu dan memilih untuk hal yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi mindset aku adalah gue nggak mau hidup in denial. Maksudnya gue tahu calling gue di sini, gue tahu part gue di dunia ini, tapi memilih hal yang lainnya, maksudnya akan gak damai sejahtera gitu kayak. Ini rencana ke depan nih, ke depan. Rencana ke depan untuk art ini. Ya, art ini atau apa aja yang sis mau kerjain ke depan. Iya. Aku sekarang kan lagi baru mulai start bikin website, ceaart.com. Bisa nanti dicek juga. Cek ya. Iya, sebenarnya Instagramnya juga apa tadi? Ceaart. CHEAART. Nanti kita buat bisa di bawah sini nih. Iya, jadi sebenarnya rencana ke depan aku adalah untuk bikin blog sih. Maksudnya bukan untuk bikin blog, udah jadi blognya. Cuma untuk lebih mengembangkan lagi. Karena kan maksudnya kalau aku start promoting my art kan dari Instagram. Cuma kan terbatas kan. Sedangkan kalau aku bikin website kan lebih bisa dianeh-anehin. Jadi tuh blog aku tuh sebenarnya tujuan aku bikin blog juga supaya aku bisa tell better stories. Jadi aku bisa kayak kasih penjelasan dari art aku dengan penjelasan yang lebih lengkap melalui blog aku. Dan juga aku pengen banget sih, maksudnya kayak gini nih, kayak Kasem interview ini kan kayak collaboration kan. Maksudnya aku tuh masih pengen build connection, kayak collab sama maksudnya banyak content creator lainnya juga. Iya, jadi kedepannya sih itu sih. Iya, karena memang itu penting. Masalahnya adalah ketika kita lihat gambar ini, orang kan selalu penasaran. Ini kenapa gambarnya kayak begini nih? Nah, ini coba jelaskan nih. Kalau kenapa sampai begini? Yang ini nih. yang ini nih. Oke. Ini tuh namanya metronom. Jadi kalau buat pemusik tahu ya, misalnya metronom itu kan kayak yang tek tempo. Kalau ketika kita pertama kali mau belajar musik. Nah, masalahnya kalau kita baru belajar musik tapi udah pengen improvisasi dan gak mau ikutin metronom, susah. Awalnya tuh mesti ikutin metronom dulu. Nah, jadi aku tuh mendeskripsikan metronom ini sebagai kalau misalnya dalam kehidupan, emang kita perlu improvisasi. Cuma kita mesti belajar basicnya dulu. Sebenarnya basic prinsipnya tuh apa sih? Kita mesti ikutin suara siapa, kita mesti kayak
membangun hidup itu di atas dasar apa. Iya, iya. Nah, baru jadi itu lebih kayak mengingatkan tuh ketaatan terhadap hal-hal yang basic. Basic ya. Gitu. Saya lagi lihat-lihat lagi nih mana yang kira-kira kita bisa tanyakan buat dia. Trust. Trust. Why trust? Oke, trust itu kan artinya percaya. Nah, jadi sebenarnya ini ceritanya, ini sama kayak baju yang aku pakai. Oke. Ini kan namanya Metamorph kan. Oke. Ini sebenarnya musimnya waktu aku create Metamorph sama Trust itu hampir sama. Oke. Jadi Desember tahun lalu kan aku sakit. Ya. Sakitnya tuh carpal tunnel, jadi Ya. aku nggak bisa gambar sama sekali. Oke. Karena tangan aku tiap kali dipakai gambar kesemutan. Nah, momen itu aku tuh selama 2,5 bulan sampai hampir 3 bulan tuh aku nggak dapet klien sama sekali. Jadi itu aneh banget kayak maksudnya udah aku sakit, tapi juga nggak ada klien yang approach. Jadi di Yeah. momen itu tuh kayak udah di set supaya aku istirahat gitu loh. Ya. Nah, jadi trust itu artinya ini kalau misalnya kita lihat deket kan kayak gelap gitu kan. Iya, iya. Cuma di tengah-tengah sini ada matahari gitu. Jadi sebenarnya ini adalah percaya meskipun dalam kegelapan. It's hope. Iya, ada hope, ada harapan yang tapi kalau kita memandang ke arah yang tepat. I see. Jadi itu trust. Oke, selain baju, stiker, jaket, apa lagi tuh yang bisa kamu pakai jadi apa ya, kanvas ya? Iya. Kayak waktu pernah bikin sampul buku Sampul buku. Alkitab gitu kan. Alkitab. Jadi aku ya hand painted Bible digambar Iya. di atas Alkitabnya. Biasa orang banyak beli buat hadiah sih Iya. yang itu. Karena kan maksudnya artnya itu di customize banget dari cerita yang di request kan. Gitu. Di tembok nggak? Tembok iya juga bikin mural. Abis itu Jadi teman-teman yang punya tembok yang masih polos, invite her. iya, atau bisa juga sih, Iya. maksudnya kan aku juga bikin art prints kan. Oke. Nah kalau art prints aku tuh konsepnya unik, jadi aku nggak tetepin harga, cuma itu Oke. name your price. Oh, oke. Karena aku juga penasaran di satu sisi, sebenarnya art gue tuh dihargain orang berapa sih? Iya. Jadi kayak udah ada gambar aku semuanya bisa dipesan as an art print, bisa dipasang di tembok gitu. Iya. Atau maksudnya bisa juga sih karena kan aku juga do commissions ya. Iya. Jadi kalau misalnya klien kayak banyak yang minta didesain logo, kalau nggak merchandise dari bisnisnya mereka, aku juga ngerjain gitu. Oke, ada nggak kira-kira project sosial kayak dari skill kamu nih? Kan banyak orang juga pengen belajar tuh. Iya. Apa yang kamu pelajari? Ada nggak kamu punya hati untuk bisa Pengen ngajarin banget, orang lain? pengen banget. Aku tuh maksudnya one of my passion tuh teaching gitu kan. Oh. Kelihatan lah ya masa suka ngomong gitu. Oke. Iya kayak maksudnya kedepannya aku juga pengen misalnya di situasi pandemik gini kan, misalnya it's impossible buat bikin Yeah. workshop gitu. Cuman pengen mulai bikin online classes juga. Yeah. Maksudnya makanya tadi yang aku bilang mau collaborate. Yeah. Maksudnya kalau misalnya aku karena beberapa waktu tuh ada misalnya diundang ke komunitas, misalnya sharing kayak ngajarin gambar juga. Yeah. Jadi pengen banget sih online classes sama workshops gitu. Wah, pesan dan pesan Kesan dan pesan? yang mungkin sangat penting buat teman-teman di rumah yang ya you feel like something strong on it. Iya. Nilai-nilai yang ada di dalam seorang Jel. Kesan pesan bukan. Sepatah dua kata. Pesan-pesan buat semuanya. Ini sih Ya. yang dari yang aku pelajarin ya. Kalau misalnya kita punya talenta, Ya. kita punya keahlian, pasti ada tujuannya, ada maksudnya kenapa kita dikasih itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita menyanyiakan talenta, justru itu ada yang salah. Ada yang salah ya? Jadi pesan aku yang pertama adalah ketika kalian bisa melakukan sesuatu, coba digali lagi dan Ya. benar-benar dikerjain, dikembangkan. Nah, yang kedua juga mulai dari apa yang kalian punya, karena kan kita sering nih kayak, Ya. oh gue mau jadi ini, oh berarti gue mesti beli ini, Ya, kayak you don't have to. Ya. Maksudnya mulai aja dari apa yang kalian punya dan juga jangan takut buat share ke orang lain. Karena maksudnya kalau potensi cuman disimpan sendiri doang, ya the word will not spread Malu, itself. takut, Iya, minder, iya. how to overcome it? Aku tuh pernah waktu aku lagi di coffee shop, abis itu aku ngerasa aku pengen kasih gambar ke orang yang duduk di sebelah sana gitu Oke. kan. Maksudnya buat aku tuh aneh banget sih, maksudnya approach orang nggak dikenal terus ngomong apa gitu kan. Yeah. Cuman aku kayak waktu decided, oke, gue akan take first step, gue akan berdiri dari kursi gue dan gue akan Yeah. melangkah. Oke. Ketika misalnya aku udah mulai melangkah,
oke yaudah di tengah jalan mau gimana lagi, sampein gitu kan. Kayak, hai, nama aku Cea, aku artis, aku pengen kasih gambar. Awkward banget. Cuman itu sih maksudnya, kita emang nggak bisa melakukan sesuatu yang cuma nyaman doang. Kalau misal kita cuma ngelakuin hal yang nyaman, kita nggak akan berkembang gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya lakuin hal yang kamu takut, tapi kamu tahu itu adalah hal yang positif. Saya juga takut sebenarnya wawancara kamu. Iya, ini juga proses belajar juga. Ya, jadi itu dia tadi sharingnya si Cea. Saya harap teman-teman bisa mengambil sesuatu yang penting dari ceritanya si Cea dan bisa menjadi inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Dan yang masih ragu-ragu, yang masih yang masih bingung, yang masih minder, tapi sebenarnya ada sesuatu di dalam, ayo kembangkan teman-teman, karena itu sangat penting. Dan ya, terima kasih si Cea untuk waktunya hari ini, dan jujur saya juga sangat diberkati loh. Serius, ini ngomong serius ini, bukan masalah kamera, sangat diberkati nih. Thank you. So, saya bisa dapatkan poin penting bahwa di balik sebuah gambar itu nggak dibatasi oleh bahasa gitu loh. Tapi ketika orang lihat gambar, orang mengerti bahwa itu ada pesan di balik itu. So, thank you so much Cea, and thank you so much guys for watching this video, and see you in the next video. See you. Bye.